Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama aku Dara Oktaviana. Di video kali ini aku akan membahas dan membuat laporan profit and loss atau laporan laba rugi. Disimak videonya. Nah, di sini aku udah masuk ke akun Udu master data yang aku buat kemarin. Kita langsung saja ke bagian accounting, reporting, dan klik profit and loss. Di sini kita langsung print. Kita akan melihat terlebih dahulu laporan keuangan profit and loss sebelum kita ubah. Nah, ini udah terdownload berbentuk PDF. Nah, di sini laporannya masih 0 dan hanya ada 3 account saja, profit and loss, income, dan expense. Nah, kita akan membuat seperti ini. Laporan laba rugi usaha Jaya CV. Nah, kita akan membuat seperti ini dan harus muncul angka-angkanya. Hal yang penting dilakukan adalah memasukkan atau mengimport semua data Excel yang telah kita ekstrak dari zip Ahmad Dhanil. Ini tampilannya dan file-filenya. Dan aku sudah menginput semua datanya tapi tidak divideokan. Nah, di sini kita akan memulai. Pertama masuk ke bagian configuration dan scroll ke bawah. Lalu klik account reports. Nah, di sini kita akan mengubahnya. Financial reports, kita klik group lalu klik parent report. Nah, di sini ada profit and loss, kita klik bagian profit and loss, dan di sini ada income dan expense. Kita klik bagian income dan di sini kita akan mengubah bagian income sesuai dengan laporan laba rugi yang ada di Excel. Sebelum itu, kita harus membuka configuration, lalu kita masuk ke chart of account. Lalu pilih group by. Di sini kita harus mengelompokkannya dulu, lalu masuk ke account type. Di sini terdapat beberapa akun-akun income yang sama persis dengan data yang di Excel. Nah, ini dia datanya. Dari penjualan atas sampai row 20. Setelah itu kita masuk ke bagian configuration, lalu masuk ke account report. Nah, ini diklik dulu group by-nya, lalu ke parent report. Jika sudah, klik profit and loss dan klik bagian income. Nah, di sini kita akan mengedit akun income, klik edit. Report name-nya income dirubah menjadi penjualan. Nah, sequence-nya akan diisi sesuai Excel, di mana penjualan ini diberi kode 10. Nah, di sini bagian sequence kita akan tulis 10 juga. Untuk parentnya tetap profit and loss, type-nya tetap akun type. Pada bagian ini account type-nya kita tidak menggunakan other income, tapi kita hanya menggunakan income saja. Kita klik X pada bagian other income. Nah, jika sudah, kita klik bagian atas, kita save. Untuk bagian kedua, kita edit juga. Report name-nya sebelumnya expense dirubah menjadi harga pokok penjualan atau HPP. Dalam kurung HPP. Nah, untuk bagian sequence ya, kita lihat di Excel.
Harga pokok penjualan itu nomor 20. Sekuensinya kita tulis 20 sesuai dengan Excel Ahmad Daniel. Untuk parentnya tidak dirubah, tetap profit and loss, type-nya tidak dirubah juga. Nah, di sini account type-nya expense-nya dihapus dan hanya menyisakan cost of revenue. Kita save. Setelah itu kita akan masuk ke bagian configuration dan masuk ke chart of account. Di sini kita lihat yang kelima. Kenapa hanya cost revenue? Di sini kita akan membuktikan bahwasannya HPP itu tergolong cost of revenue. Nah, di sini harga pokok penjualan masuknya ke cost revenue. Lalu kita akan melanjutkan masuk ke configuration dan ke account report lagi, klik group by-nya dan parent report. Di sini hanya terdapat 4 financial report. Nah, untuk menyamai dengan laporan keuangan profit and loss di Excel, kita akan menambahkan beberapa. Yang akan ditambahkan pertama yaitu laporan laba rugi kotor. Kita klik create, report name-nya kita tulis laba rugi kotor. Nah, untuk sekuensinya kita lihat di Excel, laba rugi kotor itu nomor 30. Di sini kita tulis 30. Nah, untuk parent kita pilih profit and loss dan type-nya kita ganti jadi account type. Dan setelah itu kita pilih account type-nya dan kita masukkan income dan cost of revenue. Untuk sign of reports-nya tetap reserve dan display details-nya jadi no detail. Nah, habis itu kita save. Kita kembali lagi dan kita buat baru, yaitu beban administrasi dan umum. Parent-nya masuk ke profit and loss dan kita lihat sekuensinya bernomor 40. Nah, jangan lupa untuk mengganti sign of report-nya menjadi reverse balance sign. Setelah itu diklik save. Nah, buat lagi yang baru dengan nama beban gaji dan upah. Parent-nya masuk ke beban administrasi dan umum. Di sini sekuensinya karena dia masuk ke beban administrasi dan umum, berarti dia peranakan dari beban administrasi dan umum. Sekuensinya kita tulis 10 sesuai dengan urutan yang ada di Excel. Untuk sign of report saya ganti ke reverse, type-nya account dan di sini masukkan type account-nya. Kita filter terlebih dahulu. Ganti ke code, lalu ketik 6 strip 1, lalu klik apply. Nah, ini semua dimasukkan. Nah, jika sudah di save dan kita buat yang baru. Diberi nama keperluan kantor. Parent-nya masuk ke beban administrasi dan umum. Setelah itu sekuensinya nomor 20. Type-nya account dan masukkan account-nya. Kita filter lagi code dan ketik 6 strip 31 dan semuanya ini kita pilih. Ganti sign of report-nya menjadi reverse balance sign dan display-nya menjadi display children with hierarchy. Kita buat baru lagi yaitu biaya kantor. Parent-nya itu masuk ke beban administrasi dan umum. Type-nya itu account. Kita masukkan account-nya dengan memfilter, diklik code dan ketik 6 strip 41. Kita play dan masukkan semuanya. Jangan lupa sign of report-nya diganti menjadi reverse. Display detailnya masukkan display children with hierarchy. Lalu klik save. Nah, di sini profit and loss-nya
atau account induknya masih ada 4 dan belum termasuk pendapatan lain-lain dan laba rugi bersih. Untuk itu kita harus membuatnya terlebih dahulu dengan mengklik read. Report name-nya kita buat pendapatan lain-lain. Sekuensi kita tulis 50 sesuai di Excel. Lalu sign of reportnya reverse, parentnya profit and loss, dan type-nya account. Kita masukkan account-nya, kita filter, klik code, ketik 8 strip 11. Ini dimasukkan semua. Displaynya diganti display with children hierarchy. Nah, klik baru lagi, laba rugi bersih. Untuk sequence-nya masukkan angka 60. Sign of report-nya itu reserve, parent-nya profit and loss, type-nya account. Nah, ini kita masukkan income, expense, dan cost of revenue. Setelah itu displaynya menjadi no detail. Lalu kita klik save. Nah, jika sudah semua, kita akan melihat hasilnya. Kita bisa klik reporting, lalu profit and loss kita download dengan mengklik print. Kita akan melihat perubahan laporan laba rugi yang telah kita lakukan tadi. Apakah sama dengan Excel atau tidak? Dan di sini sudah sama seperti yang di Excel dengan total 411 juta untuk laba bersihnya. Nah, kita lihat di laporan keuangan Ahmad Daniel. Kita perbesar, lalu kita langsung ke laporan laba ruginya. Nah, kita scroll ke bawah. Total dari laba rugi bersihnya itu sudah sama, yaitu 411 juta. Sekian tutorial dari aku kali ini. Terima kasih.